Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inta Pratiwi. Saya sebagai pemateri keempat. Sebelumnya, terima kasih kepada pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu bab 4, mengenai penjadwalan CPU. Pokok bahasan ada 3. Yang pertama, konsep dasar. Kedua, kriteria penjadwalan. Ketiga, algoritma penjadwalan. Konsep dasar. Pada sistem multiprogramming, selalu akan terjadi beberapa proses berjalan dalam suatu waktu. Sedangkan pada unprogramming, hal ini tidak akan terjadi, karena hanya ada satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Sistem multiprogramming diperlukan untuk memaksimalkan utilitas CPU. Pada saat proses dijalankan terjadi siklus eksekusi CPU dengan menunggu input-output yang disebut dengan siklus CPU input-output burst. Eksekusi proses dimulai dengan CPU burst dan dilanjutkan dengan input-output burst. Diikuti CPU burst lain, kemudian input-output burst lain, dan seterusnya, seperti pada gambar 4.1. Baik, di sini kita bisa lihat pada gambar 4.1, yaitu mengenai siklus CPU input-output burst. Sedangkan di gambar 2, yaitu gambar 4.2, histogram waktu CPU burst. Bagian A, CPU scheduler. Pada saat CPU menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses yang ada di memori utama atau ready queue untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short-term scheduler atau CPU scheduler. Keputusan untuk menjadwalkan CPU mengikuti 4 keadaan di bawah ini. Yang pertama, apabila proses berpindah dari keadaan running ke waiting. Kedua, apabila proses berpindah dari keadaan running ke ready. Ketiga, apabila proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Dan keempat, apabila proses berhenti. Apabila model penjadwalan yang dipilih menggunakan keadaan 1 dan 4, maka penjadwalan semacam ini disebut non-preemptive. Sebaliknya, apabila yang digunakan adalah keadaan 2 dan 3, maka disebut dengan preemptive. Pada non-preemptive, jika suatu proses sedang menggunakan CPU, maka proses tersebut akan tetap membawa CPU sampai proses tersebut melepaskannya, atau berhenti, atau dalam keadaan waiting. Preemptive scheduling memiliki kelemahan, yaitu biaya yang dibutuhkan sangat tinggi. Antara lain, harus selalu dilakukan perbaikan data. Hal ini terjadi jika suatu proses ditinggalkan dan akan segera dikerjakan proses yang lain. Dispatcher adalah suatu model yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Fungsi-fungsi yang terkandung di dalamnya meliputi: yang pertama, switching context; kedua, switching ke user mode; ketiga, melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program. Waktu yang diperlukan oleh dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai untuk menjalankan proses yang lainnya disebut dispatch latency. Kriteria penjadwalan. Algoritma penjadwalan CPU yang berbeda akan memiliki perbedaan properti, sehingga untuk memilih algoritma ini harus dipertimbangkan dulu properti-properti algoritma tersebut. Ada beberapa kriteria yang digunakan untuk melakukan pembandingan algoritma penjadwalan CPU, antara lain: yang pertama, CPU utilization. Diharapkan agar CPU selalu dalam keadaan sibuk. Utilitas CPU dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu 0 sampai 100%. Namun, dalam kenyataannya hanya berkisar antara 40 sampai 90%. 2. Throughput adalah banyaknya proses yang selesai dikerjakan dalam satu satuan waktu. Ketiga, turnaround time. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses dari mulai menunggu. Ketiga, turnaround time. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses. Ketiga, turnaround time. Banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses dari mulai menunggu untuk meminta tempat di memori utama, menunggu diri di queue, eksekusi oleh CPU, dan mengerjakan input-output. Keempat, waiting time. Waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menunggu diri di queue. Waiting time ini tidak mempengaruhi eksekusi proses dan penggunaan input-output. Kelima, response time.
waktu yang dibutuhkan oleh suatu proses dari minta dilayani hingga ada respon pertama yang menanggapi permintaan tersebut. Keenam, fairness, meyakinkan bahwa tiap-tiap proses akan mendapatkan pembagian waktu penggunaan CPU secara terbuka atau fair. Algoritma penjadwalan. Penjadwalan CPU menyangkut penentuan proses-proses yang ada dalam ready queue yang akan dialokasikan pada CPU. Terdapat beberapa algoritma penjadwalan CPU seperti dijelaskan pada subbab di bawah ini. First come, first served scheduling atau FCFS. Proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Pada skema ini, proses yang meminta CPU pertama kali akan dialokasikan ke CPU pertama kali. Misalnya, terdapat 3 proses yang dapat dengan urutan P1, P2, dan P3 dengan waktu CPU burst dalam milidetik yang diberikan sebagai berikut. Kita bisa melihatnya mulai dari proses sampai burst time-nya. Pada Gantt chart dengan penjadwalan FCFS adalah sebagai berikut. Terdapat P1, P2, P3. Waktu tunggu untuk P1 adalah 0, waktu tunggu untuk P1 adalah 0, P2 adalah 24, dan P3 adalah 27. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 0 tambah 24 tambah 27 dibagi 3 sama dengan 17 milidetik. Sedangkan apabila proses datang dengan urutan P2, P3, dan P1, hasil penjadwalan CPU dapat dilihat pada Gantt chart berikut. Exponential average. Kita bisa lihat pada rumus di bawah ini dengan yang pertama, panjang CPU burst yang diperkirakan, yang kedua, panjang CPU burst sebelumnya, yang ketiga, panjang CPU burst yang ke N atau yang sedang berlangsung, yang keempat, ukuran pembanding antara rumus yang pertama dengan yang kedua, dan 0 sampai 1. Pada exponential average, terdapat rumus seperti di bawah ini, dengan yang pertama, panjang CPU burst yang diperkirakan, kedua, panjang CPU burst sebelumnya, ketiga, panjang CPU burst yang ke N atau yang sedang berlangsung, yang keempat, ukuran pembanding antara yang pertama dengan yang ketiga atau 0 sampai 1. Kemudian, priority scheduling. Algoritma SJF adalah suatu kasus khusus dari penjadwalan berprioritas. Tiap-tiap proses dilengkapi dengan nomor prioritas atau integer. CPU dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi, atau nilai integer terkecil biasanya merupakan prioritas terbesar. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FCFS. Penjadwalan berprioritas terdiri dari 2 skema, yaitu non-preemptive dan preemptive. Jika ada proses P1 yang datang pada saat P0 sedang berjalan, maka akan dilihat prioritas P1. Seandainya prioritas P1 lebih besar dibanding dengan prioritas P0, maka pada non-preemptive, algoritma tetap akan menyelesaikan P0 sampai habis CPU burst-nya dan meletakkan P1 pada posisi head queue. Sedangkan pada primitif, P0 akan dihentikan dulu dan CPU ganti dialokasikan untuk P1. Round robin scheduling. Jika terdapat n proses pada ready queue dan waktu quantum queue, maka setiap proses mendapatkan 1/n dari waktu CPU paling banyak Q unit waktu pada sekali penjadwalan CPU. Tidak ada proses yang menunggu lebih dari atau n kurang 1 Q unit waktu. Performance algoritma round robin dapat dijelaskan sebagai berikut. Jika Q besar, maka yang digunakan adalah algoritma FIFO atau FIFO, tetapi jika Q kecil, maka sering terjadi context switch. Misalkan, ada 3 proses, P1, P2, dan P3, yang meminta pelayanan CPU dengan quantum time sebesar 4 milidetik. Proses burst time P1 24, P2 3, P3 3. Penjadwalan proses dengan algoritma round robin dapat dilihat pada Gantt chart berikut. P2, P5, P1, 0, 1, 6, 16, P3, 18, 19, P4. Bab 4 penjadwalan CPU 60, P1, P2, P3, P1, P1,
P1, P1, P1, 0, 4, 7, 10, 14, 18, 22, 26, 30. Waktu tunggu untuk P1 64, P2, P, 60, P1, P2, P3, P1, 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 0, 47, 10, 40, 18, 19, 20, 21, 30. Waktu tunggu untuk P1 adalah 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga rata-rata waktu tunggu adalah 6, 4, 7, 8, 9, 10. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.